kasih atas kehadiran dan partisipasi dari kita semua dalam pelaksanaan katekese ini. Tema katekese kali ini yaitu menyikapi hidup dengan iman. Tema katekese ini bertujuan untuk mengajak kita akan pentingnya menyikapi hidup dengan iman. Mari kita mengawali katekese ini dengan lagu pembuka. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artimu bagimu, cinta-Mu sekian selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kelaliman-Mu, agar ku mempertahankan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa dan Nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami berkumpul dan merenungkan peran kami sebagai umat Kristiani dalam menghadapi hidup dengan iman. Kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebijaksanaan, agar kami dapat memahami dengan benar dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu dan pentingnya partisipasi kami dalam menyikapi iman. Tuhan Yesus Kristus, kami mengagumi teladan-Mu dalam iman kami. Ajarilah kami untuk berani dan melawan semua godaan seperti yang Engkau lakukan dalam hidup-Mu. Semoga melalui pelaksanaan katekese ini kami dapat menjadi wahana untuk memahami dan menghidupkan ajaran-Mu. Marilah kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret dengan sebuah cerita. Keluarga Andika adalah keluarga yang sederhana dan bahagia. Andika adalah seorang ayah yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, sementara istrinya Rina adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih. Mereka dikaruniai 2 anak, Lisa dan Budi. Kehidupan keluarga mereka tampak berjalan dengan baik, hingga suatu hari Andika mengalami musibah di tempat kerja yang mengakibatkan dirinya harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Situasi ini menjadi ujian yang besar bagi keluarga Andika. Dengan penghasilan utama yang hilang, Rina harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan biaya pengobatan Andika. Di tengah kesulitan ini, Rina tidak pernah kehilangan iman. Setiap malam ia berdoa dan sungguh-sungguh memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Lisa dan Budi meskipun masih anak-anak juga menunjukkan ketabahan dan luar biasa. Mereka
memahami bahwa keadaan sedang sulit dan berusaha membantu dengan cara mereka sendiri. Lisa yang berusia 12 tahun mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan seperti menjadi asisten rumah tangga untuk mendapatkan uang tambahan. Sementara Budi yang berusia 10 tahun berusaha untuk tidak membebani ibunya dengan masalah kecil dan lebih mandiri dan dalam kesehariannya. Tetangga dan komunitas gereja setempat mengetahui keadaan keluarga Andika. Mereka memberi dukungan dengan cara mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya pengobatan Andika. Setiap minggu mereka mengadakan doa bersama di rumah keluarga Andika, memohon kesembuhan dan kekuatan bagi keluarga tersebut. Di tengah cobaan yang berat ini, keluarga Andika menemukan kekuatan dalam iman mereka. Meskipun situasi tidak segera membaik, mereka terus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi mereka. Andika sendiri yang sedang berjuang di rumah sakit merasakan kekuatan dari doa dan dukungan keluarganya. Ia percaya bahwa imannya kepada Tuhan akan membantu pulih. Ia percaya bahwa imannya kepada Tuhan akan membantunya pulih. Setelah beberapa bulan, Andika mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia akhirnya bisa kembali ke rumah dan melanjutkan hidup dengan semangat baru. Pengalaman ini mengajarkan mereka bahwa iman yang kuat dan dukungan dari komunitas dapat membantu mereka menghadapi segala situasi, menyertai mereka dan memberi kekuatan. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar bersama cerita tadi, marilah kita bersama-sama mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Apa isi cerita dari kisah tadi? Ya, saya minta saudara Aci silakan menjawab pertanyaan. Dari cerita di atas menceritakan bagaimana keluarga Andika menghadapi cobaan yang begitu berat, yang dimana Pak Andika mengalami kecelakaan di tempat kerja dan harus dirawat di rumah sakit. Kehilangan penghasilan utama membuat istrinya Rina mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan dukungan dan doa dari komunitas gereja serta ketabahan anak mereka, Lisa dan Budi, membuat keluarga mereka berhasil melewati masa sulit ini. Dan juga iman yang kuat terhadap keluarga ini menjadikan mereka bangkit kembali, menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan dalam setiap situasi mereka. Terima kasih saudara Aci. Selanjutnya, apa pesan untuk kita dari cerita yang telah kita dengar bersama tadi? Silakan saudara Ranti. Baik, pesan yang dapat kita ambil yaitu iman yang kuat menghadapi cobaan dengan keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua itu pentingnya bantuan dan doa dari orang-orang sekitar. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara. Ya, silakan saudara Tania. Baik, kalau dari saya pesan yang disampaikan untuk kita, yang pertama itu terus bekerja keras meski dalam situasi yang sulit. Yang kedua, doa memberikan ketenangan dan kekuatan. Terima kasih saudara Tania. Selanjutnya, kira-kira bagaimana perasaan saudari setelah mendengar cerita di atas? Ya, saudari Masya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perasaan saya setelah mendengar cerita di atas tetap optimis karena dengan iman yang kuat dan dukungan dari komunitas kita bisa menghadapi dan mengatasi cobaan hidup. Saudari, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan mengenai kisah keluarga Andika dan iman yang kuat, saya dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan cerita ini mengajarkan kita iman, dukungan dari komunitas, ketabahan, dan doa kita dapat mengatasi tantangan bagaimana hidup kita. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan dalam menjalani hidup sehari-hari dengan keyakinan
keyakinan dan harapan. Setelah kita mendengar bersama cerita tadi, marilah kita mendalami isi kitab suci Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Saya minta kesediaan dari satu orang untuk membaca isi kitab suci. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasrat saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkan Ia akan lebih mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar isi bacaan tadi, kita akan bersama-sama mendalami dengan beberapa pertanyaan. Mungkin perlu dibaca ulang? Oke, baik. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Setelah kita mendengar bacaan Injil tadi, mungkin ada ayat-ayat yang menarik dan jelaskan alasan saudari-saudari mengapa tertarik dengan ayat tersebut. Ya, saudari Aci. Ya, ayat yang menarik menurut saya itu yaitu ayat 26, di mana pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini mau menceritakan bagaimana bahwa Allah peduli dan memelihara semua ciptaannya, termasuk kita yang lebih berharga daripada burung di langit. Terima kasih. Mungkin ada dari saudari-saudari yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil setelah mendengar bacaan Injil tadi? Ya, saudara Ranti. Pesan yang dapat kita ambil dari bacaan tadi yaitu pentingnya kepercayaan, ketenangan, dan pengharapan dalam hidup. Allah mengetahui kebutuhan kita dan Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dengan iman kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, menikmati damai sejahtera dan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Terima kasih kepada saudari Ranti. Mungkin dari bacaan Injil ini ada pesan yang mau disampaikan dari saudara-saudari
Silakan Saudari Tania. Baik, kesan yang dapat kita ambil dari bacaan Injil tadi yaitu yang muncul dari bacaan itu adalah rasa tenang, dikuatkan, dan diperbaharui dalam iman. Bacaan ini mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar dan baik dan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tania. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pengalaman saudari-saudari yang terkait dengan bacaan Injil tadi. Baik, Saudari Olfa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik dari saya, di sini saya pengalaman bahwa waktu saya SMA itu saya pernah sakit dan saya tidak pergi sekolah selama 1 bulan, dan sakit itu dan pada saat itu saya mengalami sakit HB rendah. Di situ saya merasakan bahwa pada saat itu saya jarang bekerja berat. Habis itu saya tidak mau jalan yang tanjakan. Habis itu saya juga sama di rumah, kerjanya saya itu dan kegiatan saya setiap hari itu saya tidur karena saya tidak bisa membawa barang-barang berat. Dan pada saat itu saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil, karena pada saat saya sakit saya itu selalu berdoa dan iman saya itu selalu berharap bahwa saya itu akan sembuh dengan tangan Tuhan. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan itu terlalu lama untuk memberikan saya kesembuhan dengan sakit apa yang saya rasakan. Tetapi selama beberapa hari saya merasakan sedikit ada perubahan, karena saya juga sadar diri dan merasa bahwa mungkin Tuhan itu mempunyai rencana yang berbeda, bahwa Dia itu memberikan kesembuhan itu dengan cara pelan-pelan atau dengan caranya sendiri. Dan dari situ saya percaya bahwa kita tuh harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat bahwa Tuhan itu selalu akan beserta kita. Itu saja dari saya. Terima kasih Saudari Olfa. Mungkin ada lagi pengalaman dari saudari-saudari terkait isi bacaan tadi. Oke, baik. Baik saudari-saudari, setelah kita mendengar dan mendalami bersama bacaan tadi, dapat disimpulkan bahwa kasih adalah unsur yang paling penting dalam menyikapi hidup dalam iman. Tanpa iman, semua hal lainnya menjadi sia-sia. Iman yang sejati adalah dasar dari hubungan dan penuh pengertian, penghargaan, dan pemulihan yang memungkinkan keluarga menjadi tempat yang menguatkan dan mendukung setiap anggotanya. Pada dasarnya menekankan bahwa iman adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Meskipun seseorang memiliki karunia spiritual yang luar biasa, pengetahuan yang mendalam, atau tanpa iman, semua itu tidak benar. Baik saudara-saudari, setelah kita mendengar dan mendalami isi bacaan tadi, mungkin ada tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut terkait tema katekesi kita pada malam ini untuk kedepannya. Ya, Saudari Tania. Baik, kalau menurut saya membangun komunikasi yang berbasis iman. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Ketiga, membangun sikap spiritual keluarga dengan iman. Baik, terima kasih Saudari Tania. Apakah saudara-saudari setuju dengan tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut? Ya, setuju. Baik, terima kasih. Baik saudari-saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar tentang pentingnya menyikapi hidup dengan iman. Bantulah kami untuk selalu setia dan saling mendukung dalam
Semoga Engkau selalu memberkati dan melindungi kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Demi Kristus Tuhan dari pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami belum mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra,